Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dias. Ya, alhamdulillah senang sekali bertemu dengan Pak Yogi hari ini. Iya, Bu. Bagaimana Pak Yogi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kalau dilihat dari fisik mah alhamdulillah sehat, Bu. Kuat. Tapi ini Alhamdulillah. mungkin pemikiran lah biasa, Bu. Rada agak-agak banyak pikiran gitu, Bu. Aduh, kenapa Pak Yogi nih? Ya, kalau boleh saya tahu Eh, ada apa nih? Ada masalah apa? Iya, Bu. Ini biasa aja tentang anak-anak, Bu. Di Ya, sekolah. Barusan ya, kebetulan ini saya baru keluar dari kelas, lihat anak-anak itu, terutama yang perempuan gitu ya, Bu. Jadi iya. anak-anak itu baru kelas 10, wah udah menor gitu, touch up, pakai Oh, blush on, mungkin lipstiknya agak wah meronyoy gitu, Bu. Jadi aduh oh, gimana gitu. Jadi iya. pikiran lah, heeh. Oh iya, jadi Pak Yogi itu hari ini itu kita akan dengan saya itu akan membahas mungkin tentang anak-anak ya yang menggunakan make up yang berlebihan gitu ya Nah Pak Yogi iya, ya, Bu, selama betul. belajar dengan Pak Yogi di kelas. Iya. Iya, oke. Nah, Pak Yogi, sebelum kita mencari solusinya nih Pak, dari Mhm. masalah Bapak ini, mungkin apakah Bapak sudah mencari tahu apa yang melatar belakangi anak-anak tersebut melakukan hal itu Pak? Iya Menggunakan make up mungkin, yang Bu. berlebihan itu. Mhm. Iya, Bu, ya saya juga kan ketika bersama anak-anak, suka saya tegur juga lah, terus bertanya juga, Iya, "Kenapa sih kamu, masih kecil?" Gitu kan, istilahnya remaja 17 tahun pun belum gitu, tapi menor, kayak yang menua sebelum waktunya. "Iya, Pak," katanya, "ini yang pertama kalau masalah lipstik ya, Bu, katanya ini kering cenah bibirnya kering. Terus kalau masalah blush on katanya, kelihatan kucel cenah kalau nggak bermake up teh." Jadi mungkin anak-anak sekarang itu, karena mungkin juga FOMO ya, Bu, dari sosmed-sosmed, lihat public iya. figure-public figure, jadi pengen ya menampilkan agak glowing-glowing lah mereka itu gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi masalahnya itu setelah ditanyakan ke anak-anak, yang pertama itu karena alasannya bibirnya kering kalau lipstik gitu ya, Pak ya. Betul, Kemudian iya, melihat bagaimana sekarang di sosial media gitu, bagaimana bermake up gitu ya, Pak ya. Jadi sehingga betul. menerapkannya gitu, tapi salahnya mungkin di dalam kelas ya, Pak ya. Nah, betul, Gitu. Bu. Ya, ketika Iya, pembelajaran umum kan sebetulnya itu yang pertama, tidak sesuai dengan tata tertib juga ya, Bu, iya, karena iya di betul. sekolah saya kan ada tata tertib bahwasannya, terutama ini, siswi perempuan jangan pakai make up yang berlebihan. Kan Iya, kalau hanya bedak tipis terus, misalkan, kering, misalkan pakai lip balm yang tanpa warna mungkin bisa saja ya, Bu. Tapi ini kan iya betul. sampai blush on, malah ada yang matanya itu pakai maskara, alisnya itu Aduh, pakai yang pensil alis gitulah. Ya kalau iya. mungkin paribasana kalau saya guru perempuan mah meureunana, kamu teh mau itu meureunana, saingan jeung ibu gitu Saingan. tah meureunana gitu, heeh. Jadi terlalu menor gitu, yang menjadi pikiran saya Iya, gitu, Bu. Jadi tidak mematuhi peraturan mungkin, tata tertib, dan juga, mungkin kalau misalkan tiap hari terus-terusan seperti itu kan mungkin make up juga berat ya untuk kulit remaja. iya. Jadi nanti takutnya ada penuaan dini atau mereka iritasi atau apalah mungkin gitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya, mungkin iya sih, Pak, Iya. karena lumayan banyak juga make up yang berbahaya untuk kulit Nah, ya, Pak, ya, jika betul, betul, betul. jika maksudnya belum waktunya gitu ya, jika Iya. digunakan oleh anak-anak. Nah, Pak, selain hal tersebut, selain yang telah Bapak sampaikan, kira-kira ada nggak sih, Pak, penyebab lainnya sehingga anak-anak itu berani untuk menggunakan make up gitu di dalam Hmm. kelas Di ketika dalam kelas pelajaran? nah betul, Bu. Nah ini juga yang menjadi pemikiran saya sebetulnya,
yang menjadi Iya, pemikiran utama itu tentang bagaimana cara menegur anak-anak gitu ketika menggunakan iya. make up berlebih di dalam kelas. Karena ketika saya menegur eh, anak-anak malah kayak yang kan kalau cewek mah malah kayak pundung gitu Bu geningan. Oh, Ah si iya. papa mah cenah sama ibu itu juga atau bapak itu juga tadi pelajaran tadi nggak Hmm, dimarahin atau gimana. Jadi seolah-olah kami itu mungkin antar pengajar itu yang umum itu masih terdapat kekurangan untuk satu suara dalam mungkin yang pertama menegakkan aturan tata tertib itu Bu. Jadi iya. yang jadi pemikiran itu gimana ya caranya gitu. Kami itu guru-guru itu satu suara agar ya permasalahan anak-anak yang terlalu menor di kelas Iya. itu bisa teratasi gitu Bu. Iya, jadi belum satu suara ya, Pak, ya? Nah itu Sehingga yang utamanya anak-anak gitu. iya, sehingga anak-anaknya juga bingung mungkin ya, sebenarnya Iya. boleh atau tidak gitu. Nah Dan mungkin anak-anak betul. mengambil apa namanya, aturan yang membuat dia nyaman Nah seperti itu. menggunakan make up gitu. Iya. Ya, jadi itu jadi masalah juga ya, Pak, ya? Iya Jadi betul. akar permasalahan juga. Nah, berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan tadi ini kepada saya, berdasarkan gambaran-gambaran tersebut, menurut Bapak, apa sih kira-kira langkah yang dapat Bapak lakukan untuk mengurangi atau mengatasi masalah tersebut? Atau apakah sudah ada langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak ini? Iya Bu. Mungkin kalau masalah pertama yang masalah penggunaan makeup berlebih kalau langsung direct ke anak-anak paling Iya, saya hanya menegur personal ke anak-anak ya Bu, belum bisa iya, menegakkan misalkan di kelas, "Oh sebelum pelajaran Bapak semua hapus dulu," gitu. Karena iya, iya, yang saya alami kalau misalkan anak-anak remaja terutama perempuan, ketika mungkin kenyamanan mereka agak terusik gitu. Jadi iya betul. pundung pundung, lalu pembelajaran agak kurang apa ya, Kondusif. kurang kondusif, kurang interaktif, jadi Iya. kurang enakeun Oh, gitu Bu. Jadi, nah oh, gimana ya, iya, jadi kalau mau saya mah kan jadi tegaslah semua ketika sebetulnya kalau pagi-pagi itu kan ada sapa pagi ya Bu, ada biasa tim OSIS betul, sama kesiswaan di depan sekolah menyambut. betul. Nah saya tanyakan, "Ini menor gini, di depan tadi pagi-pagi gimana kok bisa lolos?" Gitu kan. "Oh Iya. Pak, kan touch up-nya di kelas." Nah, "Oh berarti bawa nih, Oh, bawa iya. mau dilaporin ke kesiswaan dibercandain gitu ya Bu." Terus mereka kayak yang baut gitu, "Oh si bapak mah cepu." Jadi kan kurang enak juga nih nanti takutnya dalam proses pembelajaran malah Iya. jadi gimana gitu. Nah itu. Lalu mungkin langkah yang Oh, ingin iya. saya ini mah Bu, jadi saya sebetulnya ingin mungkin speak up dulu dengan rekan sejawat lainnya, lalu intinya yang pertama ingin menyamakan dulu suara Bu, bahwasannya penggunaan Iya, make betul, up Pak. berlebih itu yang pertama menyalahi tata tertib, yang kedua juga mungkin akan Betul, berpengaruh kepada kesehatan mereka Bu, siswanya. Jadi kita harus betul, aware Pak. gitu, sesama pengajar itu harus aware. Jangan hanya mentransformasikan atau ini ilmu saja atau pengetahuan saja, tapi kita pun harus membentuk karakter dan adabnya seperti itu Bu, mungkin yang saya inginkan seperti itu. Oh, iya, betul sekali, Bapak. Mantap sekali solusinya itu sudah sangat bagus sih, Bapak, ya. Jadi Oh harus iya, ada kerjasama itu, Pak, berarti nah dengan para betul, pengajar lainnya, nah supaya betul, anak-anak juga tidak bingung dengan aturan yang ada ya, Pak, ya, iya seperti itu. betul Ibu. Iya. Nah, kira-kira nih, apakah sudah ada perubahan? Tadi kan Bapaknya misalnya menegurnya secara langsung ya, Pak, ya, kepada Ya, anak-anak gitu. Apakah anak tersebut ada perubahan tidak, Pak? Sudah ada perubahan eee, belum? kalau menurut pengamatan saya kalau perubahan signifikan sih belum Bu. Cuman Belum? minimalnya ketika, saya masuk gitu, jadi anak-anak tidak apa namanya, touch up ulang lah. Jadi, Oh, gitu. seadanya gitu, tidak terlalu menor, Iya, tapi tetap kan walaupun misalkan dari pagi nih udah make up-nya siang masuk, tetap ada ajalah yang kelihatan gitu. Paling saya bercandain juga, "Ih hapus hapus hapus," tapi nggak langsung kayak yang dimarahin, "Keluar, hapus dulu, pakai tisu atau apa." Enggak sih, cuman ya mereka mungkin merasa malu dan selanjutnya agak mengurangi, tapi ya itu ketika mungkin di luar pengawasan gitu ya, di luar iya, pengawasan saya dan
kami dari tim kesiswaan, ya jadi mereka ya begitu lagi seperti itu. Jadi seperti belum Iya. menyadari akan pentingnya mematuhi tata tertib dan juga tentang kesehatan kulitnya sendiri, Bu. Seperti itu. Iya, Pak. Jadi berarti sudah ada perubahan sedikitnya ya, Bapak ya? Ya sedikit, Walaupun iya. belum signifikan gitu. Ya. Nah, Betul. tadi yang sudah Bapak jelaskan itu rencana rencana perbaikannya ya, Bapak ya, solusinya Iya, sudah Bapak iya, Bu. jelaskan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat terlaksana itu, Pak. Jadi Iya, Bu. Amin. ya kolaborasi dengan teman-teman, rekan guru ya, Bapak ya, supaya anak-anak tidak bingung lagi. Kemudian tadi ditugaskan lagi mengenai aturan sekolah tadi Bapak ya, supaya Iya. anak itu paham gitu apa arti aturan sekolah itu seperti apa. Kemudian mungkin teguran-teguran yang diselingi dengan bercanda gitu ya Bapak ya. Nah, iya, Bu. Nah gitu, jadi mungkin anak-anaknya tidak akan pundung tadi Pak. Betul Nah, sekali iya. ya. Jadi kita sangat menghindari anak-anak pundung, apalagi anak-anak remaja ya Pak ya. Agak sulit kalau misalnya Sulit. mereka Takutnya sudah kan mental health, takut terkena cenanya nanti gimana gitu. aduh iya agak Gen berat Z ya Pak ya. ampun ya berat. Iya, menghadapi Gen Z, betul sekali. Ya, nah solusi yang sudah Bapak jabarkan tadi itu rencananya sudah sangat baik Bapak ya. Nah sekarang kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan ya agar rencana aksi Bapak itu berjalan dengan baik? Mungkin Bapak itu harus memiliki komitmen nih dalam hidup Bapak ya, ke depannya akan seperti apa. Kemudian dukungan seperti apa yang akan dukungan seperti apa yang Bapak harapkan maksud saya ya, Iya. agar rencana atau solusi Bapak ini dapat terlaksana dengan baik. Oh iya, Bu. Nah, tadi Bu, ketika mungkin yang belum bisa saya sentuh itu tentang kolaborasi yang menyamakan suara. Iya. Jadi mungkin kalau bisa mah saya perlu dukungan juga dari pimpinan sekolah. Jadi mungkin kalau bisa saya speak up ke kesiswaan, dengan kesiswaan Iya. nanti speak up juga kepada ibu kepala sekolah bahwasannya ini loh Bu, keadaan anak-anak perempuan, siswi perempuan kita itu begini dan mungkin saya Iya. akan jabarkan juga tentang kurangnya mematuhi tata tertib tentang bersolek, Iya. lalu mungkin Iya. tentang kesehatan juga. Nah, mudah-mudahan ketika ibu kepala sekolah satu pemikiran mungkin dengan saya diberi kesempatan untuk juga bisa speak up kepada teman-teman rekan sejawat lainnya, Bu. Jadi biar kita Iya, itu betul. satu suara, jadi tidak istilahnya tidak menormalisasi gitu ketika ada Iya. penggunaan make up berlebih di kelas seperti itu, Bu. Tapi memang kalau di pembelajaran jurusan mah ada juga, Bu, misalkan di jurusan khusus, misalkan perhotelan atau tata hidang. Tapi kan itu mah tidak setiap hari. Jadi Iya. mungkin tidak terlalu membebani kulit mereka dan juga tidak Betul terlalu sekali. mengganggu ketika pembelajaran karena itu mah hanya ketika praktek seperti itu, Bu. Ya, jadi Iya. itu mungkin untuk rekan sejawat. Lalu mungkin ada juga harapan saya itu ketika untuk menyadarkan anak-anaknya mungkin ya, Bu. Jadi saya Iya. berharap ingin mendatangkan mungkin istilahnya kalau di kami itu guru tamu, Bu. Jadi Iya. pembicara dari luar lebih ke kesehatan kulit mungkin. Kulit. Jadi bahayanya misalkan pemakaian make up berlebih setiap hari bagaimana. Jadi mereka pun anak-anak punya awareness dengan dirinya sendiri gitu, Bu. Jadi tanpa paksaan mereka pun punya titik balik pemikirannya. Kalau harapan saya itu sih, Bu. Jadi mungkin ya memang kuncinya saya perlu dukungan dari pimpinan atau kepala sekolah itu. Masya Allah, betul sekali Bapak ya. Ketika pimpinan sudah dilibatkan, ya insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Iya, Ya, Bu. alhamdulillah. Ternyata ketika Bapak berkeluh kesah seperti ini, Bapak itu ternyata sudah memiliki solusi yang luar biasa, Bapak. Itu sangat menginspirasi, mendatangkan guru tamu, guru yang khusus untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya menggunakan make up yang berlebihan dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa, Bapak. Mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bapak ya, dan ada perubahan dalam diri anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yakin masalah Bapak ini akan teratasi. Amin, amin, Bu. Ya. Terima kasih juga Bu Dias dengan ini saya memang membutuhkan gimana ya rekan sejawat yang bisa diajak ngobrol seperti inilah. Jadi mungkin
tidak menggurui, tapi Iya, kita bisa mencari solusi bersama-sama gitu, Bu. Iya. alhamdulillah Bapak. Ya Bapak pun ternyata sudah memiliki solusi secara tidak langsung sudah memiliki solusi ya Pak ya terhadap masalah Alhamdulillah, Bapak. iya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak sudah plong Sudah agak-agak, pikirannya? jadi mungkin keruwetannya sudah berbagilah dengan Bu Tias gitu. Jadi sudah Alhamdulillah. berbagi, lalu sudah kita mungkin ternyata ada juga yang mendukung gitu dengan Betul. solusi yang akan saya inikan gitu, akan saya laksanakan dan alhamdulillah kalau mungkin itu positif, mungkin saya akan lanjutkan mungkin untuk berusaha mendapatkan dukungan Iya. di sini gitu, Bu. Iya, mudah-mudahan Bapak ya, mudah-mudahan lancar segala Amin, amin, rencananya amin. Bapak, sukses selalu. Nanti kabar-kabari lagi bagaimana progres ke depannya, apakah sudah ada perubahan atau belum. Siap, Ya, Bu. izinkan saya juga Oke. jika nanti saya meniru rencana Bapak ini. Siap, Bu. Takutnya Kita kita saya saling salah yang sama. iya, kita saling Iya, memberikan input ya, Bu. Umpan balik siap seperti itu Bapak. refleksi ya. Siap Bapak. Terima kasih banyak Pak Iya, Yogi. sama-sama, Lancar Bu. selalu Iya. sukses. Amin, Ya, amin, bagaimana Pak amin. Yogi? Apakah masih ada yang mau dibahas lagi? Mungkin cukup, Ibu. Cukup? Oke, Iya, siap Pak Yogi. Kalau gitu saya mohon pamit Pak Yogi ya. siap, Ibu. Terima Iya. kasih. Langsung lah, Ibu. Hatur nuhun. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yogi. Gimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak Yogi, saya sehat-sehat saja. Tapi saya Pak Yogi, ini saya ingin ketemu sama Pak Yogi. Saya sebenarnya mah banyak pikiran Kenapa, saya Bu? itu. Jadi Oh, saya ingin bercerita pikiran. sama Pak Yogi ini. Iya, boleh, Bu. Gimana nih? Ada masalah kah atau apa gimana? Iya Pak Yogi, begini. Saya itu sekarang itu, saya kan di kelas 6. Ya, Mm, saya itu saat ini saya sedang menghadapi masalah di anak-anak saya di kelas itu. Yang mereka itu sulit untuk berkolaborasi. Bahkan ternyata Pak, hmm, di belakang saya itu, ya di luar kelas, iya. ada terjadi kasus bullying gitu Pak. Oh, Jadi anak saya itu ada yang membuli teman-temannya gitu. Bahkan teman mm, kelas, selain teman kelas ada juga kelas lain gitu, dari kelas lain hmm, gitu. Nah, saya mendapatkan laporan nih Pak dari orang tua siswa gitu bahwa iya. anaknya itu sering dibully oleh temannya ini gitu Hmm, kan. Nah, hmm. yang membuat saya shock itu anak ini tuh termasuk anak-anak yang berperilaku baik gitu selama belajar di kelas Oh, iya, saya iya. gitu. Iya, Ya Pak. lumayan juga ya, Bu. Iya Pak. Iya, pikirannya Lumayan. pasti ya, oke. Iya. Berarti mungkin tujuan Ibu ingin bicara atau kita sekarang pembicaraan kita itu mungkin ingin membicarakan permasalahan intinya mungkin bullying ya, Bu, bullying Iya dan Pak. juga susahnya kolaborasi anak-anak itu mungkin ya, Bu. Iya betul. Iya betul Hmm, Pak, karena kan eh ketika ya di kelas saya ini kan ada istilahnya mah genggong ya Pak ya, geng gitu anak-anaknya itu iya. berkumpul berkumpul Hmm, gitu ya Pak ya. Sehingga mereka itu tidak mau ketika saya mencampur misalnya ketika dalam pembelajaran kelompok itu tidak mau ketika saya kelompokkan dengan yang lain gitu. Saya nggak mau dengan si A, saya nggak mau hmm, dengan si B gitu Pak. Jadi kan sulit Pak untuk berkolaborasi gitu iya, akibatnya itu kan betul seperti betul, iya. seperti ajak Nah, berkolaborasi. Makanya saya ingin kira berbicara dengan mm, Bapak. boleh, siap, Bu. Mari kita Iya, curcol. Nah, Bu, kira-kira kan itu memang jadi masalah utamanya mungkin ya, Bu. iya Nah, Kak. kira-kira setelah Ibu mengetahui masalah tersebut, apakah Ibu sudah menelusuri atau mungkin sudah mengetahui kira-kira apa sih yang melatar belakangi ya si anak-anak ini mungkin ya melakukan bullying atau tidak mau berkolaborasi itu, Bu? Latar belakangnya Iya, gimana gitu? iya Pak. Jadi setelah saya mendapatkan laporan itu kan ya Pak ya, saya itu yang pertama
saya itu mencari informasi dulu Pak, karena saya belum bisa bertemu dengan Hmm. anaknya, jadi saya berkonsultasi dengan wali kelas sebelumnya. Saya bertanya bagaimana Iya. perilaku mereka, ya bagaimana bagaimana sih mereka ketika di kelas 5 itu sikapnya itu seperti apa, apakah pernah ada kasus bullying dan lain sebagainya. Ternyata di kelas 5 pun sama Pak, pernah kejadian hal seperti ini. Hmm. Nah, sudah sempat di apa namanya? Diselesaikan permasalahan bullying ini oleh wali kelas sebelumnya. Namun ternyata di kelas 6 ini berulang kembali, Pak. Seperti itu. Nah, setelah keesokan harinya saya bertemu dengan anaknya, saya selidiki, saya ajak anaknya untuk berbicara, untuk ngobrol, Pak, gitu ya, dengan menggunakan segitiga restitusi itu, Pak, yang sudah saya Oh, bagus, pelajari bagus kemarin. ya, ya. Iya, gitu. Saya telusuri, saya cari akibatnya ternyata dapat disimpulkan bahwa anak ini itu memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi Pak, yaitu kebutuhan akan Hmm. rasa iya kasih sayang. Jadi perlu Oh, perhatian gitu Pak, kurang perhatian perlu dari perhatian. kedua orang Iya. tuanya. Iya, betul sekali Pak. Jadi karena kedua orang tuanya itu bekerja Pak, sibuk bekerja sehingga anak tersebut hanya tinggal bersama neneknya gitu. Dan neneknya pun kan Hmm. kurang aware Pak, mungkin karena sudah sepuh juga, jadi kurang aware dengan anak dengan cucunya gitu selama bergaul dengan teman-temannya itu seperti apa. Nah sehingga anak tersebut mencari perhatian dengan cara yang salah itu Pak gitu. Iya, Kalau yang ingin saya ingin selidiki seperti caper itu. mungkin ya, caper Iya, ingin punya betul Pak. pengakuan. Iya, Nih, aku teh ada gitunya, mungkin betul ingin seperti sekali itu Pak. mungkin ya, Bu. Hmm. Iya Pak Tapi betul. Bu kalau itu kan dari kelas 5 mungkin ya, Bu. Iya, Mungkin udah kayak yang mendarah daging mungkin gitu ya, Bu. Nah, tapi iya Bu, Pak. kalau dari segi misalkan itu kan kelakuannya mungkin. Kalau dari segi knowledge atau akademiknya gimana Bu anak ini? Anaknya termasuk anak yang cukup pintar ya Pak ya, cukup cerdas juga di kelas Hmm. gitu, aktif juga anaknya gitu. Jadi ketika tanya jawab bersama saya di kelas gitu, tidak malu-malu untuk menjawab gitu. Dia berani, saya berani apa? Berani menjawab gitu Pak ya. Kemudian ketika diberikan tugas pun bisa mengerjakannya dengan baik gitu Pak. Dan di kelas itu tidak menunjukkan sifat yang seorang pembuli gitu Pak. Misalnya ketika belajar itu Hmm. kadang sama teman-temannya akur gitu Pak, cuman memang ketika apa namanya pembelajaran kelompok gitu, jadi tidak mau dengan satu kelompok dengan si A, si B, si C gitu Pak, tidak mau alasannya ingin, aku Hmm, mau pengen iya. kelompoknya sama sama teman-teman aku gitu, aku nggak mau sama kelompok ini gitu. Nah setelah saya cari masalahnya ini, oh jadi memang mereka itu tidak mau berkelompok karena gimana ya Pak, mungkin merasa dirinya apa ya? Jadi eksekutif, bukan eksekutif apa ya? Oh, Dirinya eksklusif lebih mungkin ya. oh ya, kok Eksklusif eksekutif ya, iya. eksklusif gitu ya. Iya, Jadi iya. nggak mau gitu ketika harus berkelompok dengan temannya Hmm. itu gitu Pak. Tapi kalau misalnya Hmm. ketika bergaul dengan teman-teman yang lain ya bergaul seperti biasa gitu, hanya kepada beberapa siswa saja dia seperti itu. Oh iya, iya Bu. Iya Lumayan gitu. ya. Nah Bu, kan Ibu mungkin sudah mengetahui masalahnya, Iya lalu Pak. mungkin tadi latar belakang masalah. Nah, kira-kira sekarang Ibu punya rencana untuk mengatasi atau solusi untuk mengatasi permasalahan ini bagaimana itu Bu? Rencananya pada dikumahakeun tah si budak teh. Iya Pak. Eh, yang pertama itu apa namanya karena saya juga sudah tahu ya Pak ya bagaimana anak-anak di kelas gitu. Bagaimana ketika mereka itu tidak mau dikelompokkan bersama teman-teman yang lain, Hmm. maka saya itu sudah mulai menerapkan pembelajaran yang kolaboratif Pak. Jadi Hmm, iya. mereka itu harus bekerja sama satu sama lain gitu ketika belajar Pak. Dan kelompoknya itu saya acak gitu. Mau tidak mau mereka harus menerimanya gitu Pak. Harus mau sekelompok dengan teman-teman yang lain gitu. Gak hanya dengan teman sekelompoknya itu Pak gitu. Nggak Nah, hanya dengan eh circle-nya mungkin ya. iya betul Pak. Jadi nggak cuma circle-circlean aja karena biasanya kan kelompok belajar itu hanya satu Pak. Jadi membuat kelompok belajar gitu kan. Dan itu digunakan untuk satu semester biasanya seperti itu. Hmm, Tapi ya. karena saya melihat anak-anak ini itu ya kurang berkolaborasi apa dengan teman-temannya gitu ya istilahnya circle-circlean. Makanya saya itu bagaimana caranya supaya mereka itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekelas gitu Pak. Jadi Hmm. kelompoknya itu saya random.
tiap ketemu saya random, tiap pembelajaran yang harus mereka berkelompok saya random kelompoknya gitu. Nah alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan Pak, asalnya ya anak-anaknya Iya, iya. nggak mau. Kalau dulu Pak ketika dikelompokkan, si ibu mah meni abdi teh alin gitu, banget gitu nyapanya anaknya Iya, iya. aduh, jadi nggak mood gitu ngerjain tugasnya teh, kelihatan dari wajahnya teh apa ya seperti itu. Kalau sekarang sudah mulai kayak mereka teh ibu gitu aja, tapi ketika kerja kelompok mereka mau gitu Pak, sudah mulai mau Sudah mulai. mau berkolaborasi gitu. Walaupun ya ada beberapa yang tetap mengeluh ya Pak ya gitu. Mengeluh, iya, iya. Nah, ya kemudian karena yang tadi teh Pak, ini kan sudah dari kelas 5 mereka sering membuli gitu. Maka saya itu mungkin nanti akan menerapkan di pembelajaran P5 ya Pak ya, kan ada jadwal terkhusus ya P5 gitu. Mungkin saya akan lebih banyak menyinggung tentang masalah bullying ini, bagaimana dampak dari bullying ini yang cukup mengkhawatirkan ya Pak ya. Dampak bullying ini tuh bisa sampai anaknya trauma gitu ya Pak ya, takutnya saya gitu yang dibullyingnya teh gitu. Jadi saya akan menayangkan mungkin video-video dampak-dampak dari bullying, menjelaskan ke anak-anak apa sih dampak dari bullying tersebut gitu, supaya ada juga edukasi gitu tentang anak-anak tentang bullying ini tuh seperti apa. Karena mungkin mereka belum tahu Pak, apa yang mereka lakukan itu tuh sudah masuk bullying gitu kan Pak. Iya, betul. Takutnya mereka belum tahu gitu. Jadi harus diedukasi. Iya. Gitu. Itu sih Pak, kalau rencana saya itu lebih ke situ. Kalau saya perhatikan ya rencana-rencana Ibu itu adalah solusi mungkin ya, solusi untuk permasalahan Ibu secara tidak langsung itu. Iya, itu sudah bagus Bu. Tadi mengajarkan anak-anak untuk tidak hanya satu circle tapi bekerja atau belajar berkelompok dengan di random. Mungkin itu juga akan meningkatkan karakter berelasi mungkin ya Bu dengan teman-teman yang lainnya. Iya Pak. Ya, kesadaran sosialnya juga akan tumbuh. Tadi juga tentang edukasi tentang bullying itu bagus Bu. Jadi terutama mungkin ini ini anaknya laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan Pak, justru perempuan. Iya, pantas tadi ada baut-baut gitu ya, karena biasanya kalau laki-laki mah cuek gitu ya. Iya Bu, ya betul Bu itu. Jadi ketika kita harus juga memberikan edukasi ya Bu, seperti tadi ya tentang bahaya bullying atau apa saja sih yang masuk ke kategori bullying mungkin ya Bu. Jadi takutnya nanti bahwa korban bullyingnya nanti ada trauma ya, misalkan traumanya minimalnya atau kecilnya mungkin tidak aktif di kelas atau mungkin sampai tidak mau sekolah lagi. Takutnya sampai nanti ke bawah udah besar gitu si pelaku bullying tetap ingin berkuasa dan caper, dan si korban bisa saja lebih terpuruk atau malah mencari yang lebih lemah dan mereka yang menjadi pelaku bullying itu ya Bu. Iya Pak, begitu ya Bu. Saya kira rencana-rencana Ibu ini bagus ya Bu untuk diterapkan, dan saya juga bisa nih menerapkannya nih. Jadi saya. Nah Bu, dari rencana yang sudah Ibu utarakan tadi mungkin ya, nah untuk sebagai bentuk tanggung jawab atau komitmennya gitu, kira-kira untuk melaksanakan rencana tadi Ibu perlu dukungan atau intinya dukungan dari pihak mana saja gitu untuk merealisasikan solusi-solusi dalam pemecahan masalah bullying tadi Bu. Iya Pak, jadi Pak, karena masalah bullying itu kan sebenarnya cukup menjadi aware gitu Pak untuk kita semua ya Pak ya, khususnya sebagai pendidik dan orang tua gitu ya Pak. Iya, karena dampaknya itu bisa sangat membahayakan gitu, dampaknya itu bisa sangat besar gitu, baik untuk korban itu sendiri gitu. Jadi untuk mewujudkan solusi saya ini atau rencana aksi saya ini Pak, tentu saja saya membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak Pak. Misalnya ketika pembelajaran di kelas, tentu saja saya mengharapkan adanya kerjasama dari anak-anak juga gitu Pak. Jadi anak-anak itu berkomitmen juga dalam dirinya masing-masing
untuk saling menghargai dan saling menghormati, bahkan saling menyayangi antara teman-teman di kelas gitu kan. Tanpa ketika saya menerapkan rencana aksi saya untuk mengajak anak-anak belajar berkolaborasi, saya harapkan mereka dapat mengikutinya dengan senang hati gitu, tidak mengeluh gitu Pak. Karena ketika diawali dengan mengeluh kan akan tidak enak gitu. Misalnya, Buma nggak bisa kelompok jadi sekian, mungkin nanti orang tersebut akan merasa tidak enak ya Pak ya. Nah saya harapkan kedepannya tidak ada lagi yang seperti ini. Nah kemudian Pak, karena walaupun sudah ada perubahan dalam diri anak-anak, tapi masih ada saja Pak anak-anak yang melakukan bullying secara tidak langsung gitu Pak kepada teman-temannya di kelas, walaupun yang kecil-kecilan, tapi maksudnya itu kan bisa berbesar juga ya kan, menjadi masalah yang besar juga gitu. Nah, saya harapkan ada komitmen juga, Pak. Yang pertama ya komitmen dari saya, mungkin sebagai guru saya harus berkomitmen dalam mengawasi nih bagaimana ketika anak-anak berinteraksi di dalam kelas, mungkin Pak. Karena kan sudah ada keyakinan kelas juga, saya harus terus mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas, mungkin seperti itu. Kemudian saya juga ingin meminta komitmen juga, Pak, ingin meminta bantuan dari orang tua juga, Pak. Jadi dukungan dari orang tua. Karena kan anak-anak belajar di sekolah itu sama saya hanya sebentar, gitu. Lamanya di rumah. Saya ingin meminta kerjasama atau dukungan dari orang tua untuk sama-sama mengawasi nih anak-anaknya ketika belajar, ketika bersosialisasi di rumah gitu bersama teman-temannya. Supaya masalah ini tuh dapat selesai tidak hanya oleh sendiri saja di sekolah, tetapi oleh orang tuanya juga di rumah gitu, Pak, sama-sama diawasi. Jadi kan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab saya, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua ya Pak ya. Nah, betul Bu, betul. Betul. Kemudian mungkin rekan kerja di rekan sejawat, mungkin saya akan meminta dukungan dari mereka Pak untuk sama-sama mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak ketika berada di sekolah gitu. Karena kasus bullying ini menjadi concern untuk semua orang ya Pak ya, untuk khususnya guru ketika di sekolah gitu, menjadi tanggung jawab guru juga ketika berada di sekolah. Mungkin itu sih Pak yang saya harapkan dari ini. Iya betul Bu. Mungkin bagus ya Bu. Tadi rencananya atau komitmennya memang betul Bu. Kita itu sebagai guru mungkin hanya beberapa jam ya. Betul. Mengawasi anak di sekolah, itu pun banyak anaknya, tidak hanya satu. Dan memang peran penting orang tua sangat berperan dalam mendidik, apalagi kalau kasus bullying berarti karakter ya Bu, bukan hanya masalah pengetahuan. Jadi karakter harus dibangun dari rumah. Dan mungkin betul juga tadi Bu, ada komitmen bersama dengan rekan sejawat untuk menjaga atau mengawasi anak-anak agar tidak terjadi bullying di sekolah. Karena biasanya kalau sudah ada satu virus begitu ya Bu, bisa saja nanti misalkan kecilnya di kelas, membuli di kelas, bisa saja mungkin nanti membuli ke adik kelas atau ke lain kelas. Betul, Pak. Mungkin jadi kasus sekolah itu masalahnya. Iya. Nah ya sudah bagus Bu. Pak. Ini ibu-ibu ya, mudah-mudahan bisa tetap berkomitmen, semangat ya Bu untuk bekerja sama dengan orang tua, dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah bullying ini. Nah, Bu, gimana nih? Udah agak pikirannya membuyarkah atau masih penatkah gitu? Alhamdulillah Pak Yogi, terima kasih banyak. Tadi saya istilahnya benang kusut ya di kepala saya Ada benang kusut. Sekarang mah sudah terurai, sudah jadi lurus lagi gitu. Sudah plong gitu, jadi enak. Jadi saya merasa ada rekan yang mendukung saya juga Pak, yang mau mendengarkan keluh kesah saya gitu dan mencari solusi bersama-sama gitu Pak. Dan saya kan tujuannya ingin mencari solusi yang terbaik ya Pak Yogi ya. Iya Bu. Ternyata kan kalau ada permasalahan, solusinya tidak harus selalu dari orang lain ya Bu. Ternyata Ibu pun itu punya solusi. Ya mungkin mari kita sama-sama bertanggung jawab atau berkomitmen untuk melaksanakan solusi ini atau rencana aksi ini. Iya, Pak. Dan tadi kalau Ibu misalkan ke depannya masih ada lagi permasalahan atau melanjutkan permasalahan tentang bullying, mau berbicara atau istilahnya curcol lah, cari teman sejawat yang ingin mendengarkan dan mencari solusi bersama, jangan sungkan-sungkan. Saya siap untuk mendengarkan, untuk menjadi pendengar terbaik untuk Ibu. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Yogi atas waktunya. Langsung Ibu, mungkin udah plong Bu? Sudah, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah ya. Mungkin nanti kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol lagi ya Bu. Dan mungkin saya juga bisa nih mempelajari langkah-langkah
Ibu tentang anti bullying bisa juga saya terapkan di sekolah saya ya Bu. Siap, Ya, Pak. Terima mungkin kasih sudah banyak. ya. Sudah ya Bu, mungkin kita akhiri saja Siap, pembicaraan ini mungkin ya Bu. Kalau Ibu siap Pak sudah Yogi. merasa lega ya, semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan sukses. Iya. Ya Amin. Bu, Terima kasih sampai Pak Yogi. bertemu lagi mungkin di lain kesempatan ya Sampai Ibu. berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerak.